Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengawas Cabang Dinas 10 Kabupaten Cilacap, Bapak Amin Purwono SAK MAK. Yang kami hormati Direktur Yayasan Miftahul Huda Kroya, Bapak Najib Muhammad. Yang kami hormati Ketua Harian Yayasan Miftahul Huda Kroya, Dr. Andes Haji Masrur Masruri. Yang kami hormati Komite Sekolah, Bapak Ibnu Tamsis MAG. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya, Bapak Bambang Harimanto STSkom. Yang kami hormati seluruh Wakil Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya. Yang kami hormati seluruh Kepala Konsentrasi Keahlian SMK Ma'arif 1 Kroya. Yang kami hormati seluruh rekan industri dunia usaha kerja. Dan yang kami hormati perwakilan guru dan karyawan SMK Ma'arif 1 Kroya. Hadirin yang kami hormati, pertama dan utama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sore hari ini kita masih diberi keteguhan hati, iman dan Islam, kesehatan serta kesempatan untuk bisa hadir dan berkumpul dalam acara penilaian prestasi kinerja Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya, Jumat 10 Januari 2025. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi seluruh umat, Nabi pembawa kebenaran, dan sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga kita menjadi salah satu dari umatnya. Amin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan-sambutan. 5. Acara inti. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Mulkitab bersama Lidhironi Martabillah Wali Syahwati Rasulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sanalah aku berdiri, jadi Bandung.
selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhtadi SAG. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha a'sal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah wa hassin maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi khairin wa fil afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi khairin ونفل وعافية مبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في خير ورزق عافية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Muhtadi yang sudah memimpin doa di sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus presentasi pemaparan profil sekolah oleh Kepala SMK Ma'arif 1 Kroya kepada yang terhormat Bapak Bambang Harimanto STSKOM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas selaku Pengawas Capdim 10 Bapak Amin Purwono SEMAK, terus Bapak Komite SMK Ma'arif 1 Kroya, Bapak Ibnu Nabis SAG MPD, segenap panitia PKKS SMK Ma'arif 1 Kroya, Wakil Kepala, Ketua Program Keahlian serta guru dan karyawan, serta bapak dari DUDI masing-masing jurusan, yaitu jurusan TKP dari Connect, terus dari Connect dari TKJ, terus dari TAP Bapak Wawan dari Bengkel, serta bapak-bapak dari jurusan TSN dan TKR yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini, siang menjelang sore, kebetulan kita dapat jadwalnya habis Jumatan, sudah press semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini untuk penilaian kinerja kepala sekolah 2024 dalam temanya mewujudkan lulusan kompeten, berdaya saing dan siap kerja. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk latar belakangnya ya, di dalam pengambilan tema ini ya, ini untuk informasi awal dari SMK Ma'arif, tergradiasi A, masih A sampai pada kemarin
ya. Jadi menurut Ban PDM nomor PA 01177/33/2024 dan berakhir sampai dengan tahun 2029. Nah ini alamat lengkap dari SMK Ma'arif 1 Kroya, yaitu di Jalan Cendrawasih nomor 13A Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, dengan teleponnya 0282 492182 dan 494911. Angka yang baik 911. Baik, selanjutnya untuk latar belakang, jadi pendidikan vokasi merupakan salah satu solusi strategis untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil, dan SMK yang memiliki peran penting dalam menciptakan SDM yang siap menghadapi dunia kerja maupun kewirausahaan. Berikutnya untuk tujuan program satuan pendidikan, yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan siswa sesuai dengan kebutuhan industri, dan yang berikutnya yang kedua adalah mengembangkan karakter dan kompetensi siswa agar berdaya saing di tingkat lokal maupun global. Ini karena kita SMK arahnya dari direktorat itu arahnya pada dunia industri, dari SMK Ma'arif salah satu SMK yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi kita arahnya kepada bagaimana kompetensi siswa itu kita disiapkan untuk menghadapi dunia kerja ataupun dunia industri. Berikutnya untuk profil SMK Ma'arif 1 Kroya. SMK Ma'arif 1 Kroya itu didirikan tahun 1997, tepatnya pada tanggal 4 Juli 2007, dan di bawah naungan Badan Penyelenggara Yayasan Miftahul Huda, yang tadinya Badan Penyelenggara Yayasan Miftahul Huda pada 5 tahun terakhir ini ada tambahan, yaitu Badan Penyelenggara Yayasan Miftahul Huda Kroya. Karena kalau Yayasan Miftahul Huda itu ternyata banyak sekali di Indonesia, makanya ada ciri khusus tambahin Yayasan Miftahul Huda. Ini untuk yang pertama kali dulu tahun 2007 masih namanya Yayasan Miftahul Huda. Dengan nama SMK Ma'arif 1 seperti alamannya masih itu ya, Jalan Cendrawasih nomor 13A Bajing Kulon. Nah, ini ciri khas Bajing Kulon. Saya dulu pertama kali Amin kaget karena ada nama bajing ya, ternyata luar biasa, ada Bajing Kulon, ada bajing. Berikutnya untuk secara umumnya ya, secara umum deskripsinya, ini SMK Ma'arif itu secara letak geografisnya itu sangat strategis. Saya melihat perkembangan Kroya itu bisa standar kecamatan tapi seperti kabupaten. Karena apa? Ini indikasinya secara spesifik bahwa salah satu kecamatan yang mempunyai jumlah banknya itu hampir ada semua bank yang ada di Indonesia itu di sini ada semua Pak Amin. Jadi ada bank-bank yang luar biasa banyak di sini, otomatis itu menandakan secara ekonominya luar biasa. Dan di sini termasuk tempatnya salah satu sentral di Kroya. Jadi Kroya itu kenapa sampai dengan menjadi strategis, karena satu-satunya dekat dengan stasiun kereta api. Jadi pusat sentralnya di situ. Dan alhamdulillah di SMK Ma'arif 1 Kroya baru tahun kemarin 2023 itu membuka teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dari awal kalau SMK Ma'arif 1 Kroya hanya ada 2 program kalian, dan ditambah tahun kemarin, berarti kalau sekarang itu siswanya masih kelas 11. Nah, di situ untuk program kaliannya ada 3. Yang pertama adalah teknik elektronika. Terus untuk konsentrasi kalian itu teknik audio video.
Berikutnya adalah teknik otomotif dengan konsentrasi dua konsentrasi keahlian. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan dan yang kedua adalah teknik sepeda motor. Dan jurusan yang paling baru teknik teknik jaringan komputer dan telekomunikasi atau sering disingkat TJKT dengan konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan. Untuk SMK Marit sendiri ini komposisi pendidiknya itu sebanyak 59. Untuk jumlah gurunya itu 59 dengan karyawannya 27. Total peserta didik untuk tahun 2024-2025 yang sekarang itu 1461 dengan jumlah jurusan masing-masing konsentrasi keahlian. Untuk TAP 203, TKR 743, TSL 295 dan jurusan paling akhir 220. Ini bisa dibuktikan bahwa TKJ itu salah satu pembukaan jurusan yang luar biasa karena masih 2 tingkat sudah 220. Ini salah satu program pengembangan dari jurusan di SMK Marit 1 Kroya untuk jurusan yang lumayan diminati. Mudah-mudahan kedepannya lebih besar lagi. Amin. Berikutnya untuk visi-misinya, visi-misi SMK Marit itu terwujudnya warga sekolah yang bertakwa, berkarakter, terampil, peduli lingkungan dan berbasis industri. Nah ini dengan visi tersebut kita berusaha mewujudkan visi dengan misinya. Yang pertama adalah mewujudkan kepribadian yang beriman dan bertakwa. Dan di sini otomatis ada salah satu budaya positif yang sudah dijalankan atau literasinya, yaitu sholat berjamaah, terus pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang pendek dan yasinan yang dilaksanakan tiap hari Jumat. Itu karena kita ingin mewujudkan kepribadian yang beriman dan bertakwa. Berikutnya mewujudkan karakter menuju profil Pancasila. Jadi kita mewujudkan karakter ini banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan, baik ada kedisiplinan, misalnya seperti LDDK, terus ada kegiatan-kegiatan yang tidak lepas menuju profil pelajar Pancasila itu mengedepankan bagaimana jujur, disiplin dan penuh tanggung jawab. Berikutnya adalah mewujudkan pengembangan keterampilan dan kecakapan hidup. Ya, kita dalam pengembangan keterampilan dan kecakapan hidup itu siswa-siswa kita itu ada yang sudah melaksanakan baik praktek di sekolahan atau di dunia industri, bahkan sampai dengan magang, terutama yang sekarang itu program yang PK, yaitu magang bahasa Jepang. Terus mewujudkan kelas industri dan teaching factory untuk pengembangan dunia industri. Nah di sini untuk kelas industri alhamdulillah yang terakhir ini jurusan Bontot TKJ ini ada dari Bapak dari Ikonek, kemarin sudah ke arah kelas industri. Dan ini dengan terakhir kerjasama TKJ dengan Ikonek ini berarti kita dari 4 jurusan itu semuanya sudah kelas industri ataupun binaan. Berikutnya untuk tujuan dari SMK Marit 1 Kroya tadi ada misi ya. Dan ini tujuannya menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, dapat diserap oleh Dudi sebagai tenaga kerja tingkat menengah dengan kompetensi dan program keahlian yang dimiliki. Nah, yang berikutnya adalah menyiapkan peserta didik agar mampu berkarir, ulet dan giat dalam berkompetisi, mampu beradaptasi di lingkungan kerja dan dapat mengembangkan sikap profesional sesuai kompetensi yang dimiliki.
Terus yang ketiga adalah menyiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan wawasan agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik mandiri atau melanjutkan perguruan tinggi yang lebih tinggi. Dan yang keempat, membekali peserta didik dengan kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya. Dengan program keunggulan ini membutuhkan komitmen dan kerjasama diduga pada pengembangan pendidikan kejuruan. Hal ini selaras dengan tujuan dari program pusat keunggulan, yaitu menciptakan lulusan yang hard skill dan soft skill yang terserap di dunia kerja dan menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja. Nah, ini alhamdulillah program-program TK itu juga salah satunya kita mendapatkan bantuan untuk yang magang ke luar negeri ya. Jadi ada sekolah yang ke luar negeri, kita juga mengirimkan secara secara dunia kerjanya sudah jelas. Dan di sini alhamdulillah untuk siswa-siswa SMK Ma'arif pada sudah mulai kelihatan, yang sudah mulai masuk ke dunia kerja luar biasa. Nah, dari pusat keunggulan ini untuk pertama elektronika ini kerjasama dengan Panasonic Manufacturing Indonesia, dan di sini membuka kelas industri. Nah, ini alhamdulillah kita selalu koordinasi dengan baik dengan pihak Panasonic berjalan. Berikutnya untuk elektronika ya. Nah, ini foto-fotonya Bapak. Elektronika, salah satu jurusan elektronika itu jurusan yang banyak diminati oleh kaum hawa. Berikutnya nah, ini untuk program keunggulan. Kebetulan di sini untuk program keunggulan kita langsung kelasnya Panasonic, dan kelas ini itu khusus kelas ini mendatangkan tiap bulannya itu guru tamu ya. Nah, itu guru tamu. Karena kita kelas industri, segala sesuatunya disesuaikan dengan permintaan industri, baik gedung, fasilitas, terus perlengkapan, praktek dan sebagainya. Dan itu yang membuat asiknya di kelas industri. Guru kalau yang ngajar guru tamu sampai sore itu orang mesin peleretan, ya semangat semua. Ini gurunya dewe ya, keluar ngantuk tidur di kelas dan sebagainya biasa. Tapi industri itu kalau ngajar sampai sore, saya sendiri kan sedang melihat orang capek ya, tapi senang. Nah, itu seandainya sekolah diulang industri semua, kayaknya siswanya luar biasa ya. Itu nyata kali ini. Apa mungkin karena guru itu sering ketemu sehingga perasaannya berbeda atau gimana? Tapi yang jelas kalau industri ada semangatnya, ada nilai plus ya. Ya seperti kalau kita undang ustadz, ustadznya dari luar daerah dan terkenal semangat. Tapi yang Ustaz kamu tadi biasa ya, karena sudah kenal. Nah, inilah yang berhubungan dengan salah satu pengajaran itu seperti itu. Kalau ada sesuatu yang baru pasti ya kan. Berikutnya untuk jurusan TKR, ini salah satu jurusan unggulan ya. Pokoknya disebut unggulan itu nomor siji, biasanya apa? Siswanya paling banyak. Itu sampai jurusan ini menjadi tren seluruh Kabupaten Cilacap. Bukan jurusan pasti ada TKR-nya. Jurusan sekolah-sekolah yang dulunya bisnis pasti ada TKR-nya. Karena ini sambil merem pun jadi, ya kan? Maksudnya gini, kadang saya kalau pas PPDB itu kasihan jurusan TAP. Saya sering ngomongi harusnya gerak gitu ya kan? Ya kan? Cincine buka TKJ, tinggal turun rasa dulu sih mulutnya akeh. Sing TKJ harus dipredet-predet ya tetap jurusan yang ini sulit ya. Tapi ya sebenarnya kalau kita usaha dan sebagainya ya tidak ada yang sulit. Karena kesulitan itu sebenarnya hanya di perasaan saja. Kalau kita laksanakan ya insya Allah mudah.
ya kan? Jadi kalau beranggapan yang penting kita selalu berusaha, ya insya Allah Tuhan akan atau Allah akan mengabulkan ya. Jadi ini jurusan otomotif ini salah satu jurusan yang favorit karena siswanya luar biasa. SMK Maarif Wajah siswanya total untuk TKR-nya tadi hampir 700-an. Nah ini terkait dengan ini, untuk Mitsubishi itu mempunyai program dengan Tramayuda, Mitsubishi Motor Tramayuda Sales, yaitu KSI ya, dan ini di bawah binaannya untuk kelas industri dengan PT Bumen Reja Abadi Kebumen. Nah ini salah satu di bidang pelatihan ya. Jadi kerjasama ini memang untuk Bumen ini kita semuanya guru produktifnya setiap tahun itu mengirimkan ke sana sudah dilatih, tapi juga siswanya dilatih ke sana dengan jurusan yang kelas ini ada program khusus seluruh siswa yang binaan itu harus ke sana, otomatis biayanya juga karena di sini memaksimalkan bahwa jurusan ini harus bisa secara prakteknya. Berikutnya untuk kegiatannya ini Bapak dari SMK Maarif 1 Kroya dengan luar biasa bengkelnya. Ini sebelum bantuan PK sudah seperti ini Pak. Jadi memang kita mengedepankan layanan kepada siswa. Ini standarnya seperti ini itu sudah bantuan dari PK dan CO ya. Kalau kita enggak, walaupun kita nggak dapat bantuan, kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik dengan siswanya. Dan di sini terdiri dari kerjasamanya MOU-nya ini luar biasa luasnya. Ini ada sekali beberapa PT-PT. Ini MOU ini tidak hanya MOU untuk bekerja, tapi MOU untuk pelaksanaan prakrin. Jadi siswa-siswa yang di prakrin di sini itu dicarikan gurunya. Jadi siswanya hanya melaksanakan. Ya, otomatis dari PT-PT ini setiap tahun, bahkan ini kelas 12 sudah mulai PKL Pak. Kemarin gurunya itu pada pelesiran ke situ Pak, ada Temanggung, Purworejo, Semarang, itu mengantar ya. Mudah-mudahan transportnya cukup, mudah-mudahan. Ya. Nah ini setiap pelaksanaan PKL itu safari Pak, sampai dengan ini. Nah dia sampai dengan Kudus, terakhir ini Kudus belum tertulis karena kenapa sampai dengan Kudus kemarin, karena kebetulan timnya ada yang salah surat sehingga akhirnya perlu semua sampai kita kedapatan di Kudus. Nah, alhamdulillah ini belum jurusan yang lain terutama Ikonek belum jalan. Kalau Ikonek di jalan lebih boros lagi Pak, tapi mudah-mudahan ada anggaran khusus nanti. Jadi, selanjutnya untuk jurusan, nah ini masih jurusan TKR. Nah ini artinya Pak Amin, jadi SMK Maarif itu wearpartnya ataupun apa itu semuanya serba Mitsubishi. Yang tanpa, kalau masyarakat tidak tahu dikiranya di sini itu rata-rata pegawai Mitsubishi yang datang. Tapi sebenarnya itu wearpart SMK Maarif 1 Kroya. Ya, gambarkan itu karena kita harus mengikuti budaya industri, harus disesuaikan dengan wearpartnya dan sebagainya, makanya alhamdulillah. Jadi siswa-siswa kita begitu memakai baju wearpart ini akan terasa kayak bekerja, semangat ya, semangat. Baik, seterusnya untuk jurusan sepeda motor. Nah ini sepeda motor itu tujuannya membekali secara didik dengan keterampilan, pengetahuan serta sikap agar kompeten dengan keahliannya teknik dan bisnis sepeda motor.
dan sekarang menjadi bisnisnya dihilangkan. Kalau tadinya ada teknik dan bisnis sepeda motor, kalau kalimat bisnis itu sempat kita menjual oli ya. Nah, sekarang dihilangkan bisnisnya itu, jadi sekarang menjadi teknik sepeda motor. Dan di sini bekerja sama dengan YIM, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Ini membuka kelas binaan. Memang khusus di kelas binaan itu ada predikatnya, ada predikat A, B, C, dan kita predikatnya alhamdulillah B. Selanjutnya untuk produk keunggulan ini untuk gambar-gambarnya ini. Nah, ini salah satu jurusan otomotif yang ada perempuannya. Ya, alhamdulillah dengan teknisi-teknisi yang handal, yang luar biasa. Ini sebenarnya bagian dari kompetensi. Jadi kalau perempuan mempunyai jiwa teknisi itu akan aktif. Nah, ini salah satu kegiatan-kegiatan yang ada di Yamaha, banyak sekali servis gratis dan sebagainya. Yang dikedepankan servis gratis, tapi sebenarnya yang nggak gratis, Bapak. Ya, ada gratis tapi nggak gratis karena kita harus memberikan sangat juga, ya tidak gratis sama bisa bangkrut nanti. Ya, pasti adanya, tapi kita selalu mengedepankan untuk meringankan beban di bawah harga standar. Ya, kalau kita sering melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini kelas binaan. Ini juga dilaporkan kepada YIM ataupun perusahaan. Kontribusi SMK itu apa terhadap perusahaan. Nah, ini makanya harus ada kolaborasi, ya, antara SMK dengan industri saling menguntungkan. Ini untuk jurusan sepeda motor. Berikutnya. Nah, ini untuk jurusan yang terakhir, anak paling bontot ya. Di sini kita bekerja sama dengan Ikonek beberapa hari yang lalu. Kebetulan Budinya lagi kemana ini? Luar ya. Itu alhamdulillah kita kerjasama dengan Ikonek dan otomatis kita membuka kelas industri. Nah, ini foto-fotonya masih di lab bengkel, dan ini salah satu jurusan baru yang kemarin disahkan. Selanjutnya, nah ini untuk sertifikasi, ya, sertifikasi kompetensi di SMK Maarif itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah P1 dan P3. Kalau P1 itu lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh perusahaan atau institusi untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi tenaga kerja atau di lingkungan internal. Jadi kita kalau P1 SMK Maarif 1 Kroya. Jadi situ digunakan tujuannya untuk sertifikasi siswa, sehingga perusahaan-perusahaan itu yang menerima kalau siswanya punya kelebihan sertifikasi akan diperhitungkan. Dan di sini ada lagi sertifikasi yang dari LSP top, yaitu P3. P3 itu independen yang dapat melayani sertifikat kompetensi untuk umum. Jadi dia hanya kompetensi tertentu saja, ya. Dan di SMK Maarif luar biasa, asesornya P3-nya banyak, P1-nya banyak. Memang SMK Maarif arahnya seperti itu, Bapak. Jadi bisa berkembang di luar, ya. Jadi